Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya kepengen bahas pertarungan Ainz versus Elder Coven Dragonlord. Pertarungan ini terjadi di Overlord bonus volume Princess of the Lost Country. Secara singkat, dalam novel ini, Satoru dan Keno melakukan perjalanan mengelilingi dunia untuk mencari item atau sihir yang dapat mengubah undead kembali menjadi manusia, atau dalam cerita ini disebut dengan Yuri Niger. Di sini, Ainz terkirim ke New World sendirian tanpa bersama Nazarik, dan item yang dia bawa hanyalah staff Ainz All Gone, world class item di perutnya, seluruh cincinnya, dan banyak item yang ada di dalam inventorinya. Sedangkan item teman-temannya, The 20, dan apapun itu semuanya tertinggal di dalam Nazarik. Di sini juga Ainz menggunakan nama Suzuki Satoru sebagai nama aslinya, tapi mari kita sebut saja Ainz biar tidak bingung. 5 tahun pun telah berlalu semenjak mereka menjelajahi dunia. Ainz akhirnya menyadari informasi tentang penyebab munculnya banyak undead di beberapa negara dalam beberapa tahun belakangan. Sebelum Ainz mendapatkan informasi tentang pusat tragedi undead ini, Ainz dan Keno melakukan investigasi kepada organisasi undead bernama Corpus of Abyss dan mencuri semua harta serta hasil penelitian kelompok itu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan undead. Dari semua hasil penelitian yang mereka dapatkan, tidak ada sama sekali yang memberikan solusi untuk bisa mengembalikan undead menjadi manusia. Ainz dan Keno memikirkan kemungkinan lain, yaitu dengan membunuh sumber penyebab undead itu terjadi. Mungkin saja bisa menyebabkan undead tersebut kembali menjadi manusia. Ini yang menjadi alasan Ainz memutuskan untuk segera menuju ke pusat undead itu ketika mengetahui letak pastinya. Ainz pun mengajak Keno untuk pergi ke sana dan meminta Keno untuk menunggu dirinya selagi Ainz pergi ke sarang musuh penyebab tragedi undead ini terjadi. Di sini Ainz sama sekali tidak tahu seperti apakah makhluk yang akan dia hadapi saat ini. Dari pertarungan-pertarungan sebelumnya, Ainz bukanlah orang yang barbar. Ainz memutuskan untuk melepas seluruh equipment Yggdrasilnya dan menggunakan item dari Corpus of Abyss untuk menyembunyikan kekuatannya yang asli. Ainz memutuskan untuk menyamar sebagai karakter bernama Momon dengan ras Night Lich yang merupakan anggota dari organisasi Corpus of Abyss. Kenapa Ainz harus repot-repot menyamar? Karena Ainz ingin mengumpulkan informasi terlebih dahulu tentang makhluk yang akan dia hadapi. Dengan berpura-pura lemah, tentu akan memberikan kesempatan bagi Ainz untuk menilai sekuat apakah makhluk yang akan dihadapi. Sebelum akhirnya Ainz memutuskan untuk benar-benar menyerang makhluk itu. Ketika sampai di pusat tempat itu, Ainz melihat sebuah tumpukan undead yang berbentuk seperti telur raksasa. Menggunakan sihir untuk mendeteksi undead, Ainz menyadari ada sesuatu di dalam telur itu. Ainz kemudian menyapa telur tersebut dengan berteriak sambil memperkenalkan dirinya. Tidak menerima balasan apapun, Ainz menggunakan summon undead tier 3 untuk memanggil skeleton warrior dan menyerang telur tersebut. Telur tersebut kemudian merespon dan akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Terlihat dengan jelas kalau tumpukan mayat itu bersatu dan berubah menjadi seekor naga. Dari deskripsinya, naga itu digambarkan memiliki kepala ular dengan tubuh yang panjang namun memiliki 6 kaki dan 2 pasang sayap. Ukuran naga itu sangatlah besar hingga mencapai panjang 150 meter yang merupakan gabungan dari 400.000 mayat undead. Naga itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai makhluk dengan ras Dragonlord. Di sini kita dikasih tahu, selama masa perjalanan 5 tahunnya, Ainz sudah pernah bertemu dengan Dragonlord lain yaitu Brightness Dragonlord. Dengan pengalamannya melawan Brightness Dragonlord, Ainz pun tahu seberapa kuatkah Dragonlord itu dan seberapa berbahayanya mereka. Rencana awal Ainz untuk memalsukan identitasnya di sini berhasil, dan naga itu benar-benar tertipu dengan ras Ainz. Naga itu menganggap kalau Ainz hanyalah seorang Night Lich lemah yang tidak tahu seberapa kuat ras Dragonlord, sehingga dia menganggap kalau kedatangan Ainz saat ini layaknya badut untuk menghibur dirinya. Ainz tetap mengambil peran sebagai Night Lich yang lemah dan berusaha mengumpulkan informasi tentang naga yang dihadapi. Di lain sisi, si Dragonlord itu justru tertawa terus-menerus karena melihat tingkah laku Ainz yang sangat bodoh, hingga akhirnya dia memperkenalkan dirinya sebagai XX Dragonlord bernama Cure Elim. Lalu dia memperkenalkan dirinya untuk kedua kalinya sebagai Elder Coven Dragonlord. Di sini Moriyama mengatakan alasan kenapa nama pertamanya disebut XX Dragonlord karena sepertinya nama aslinya telah hilang dari dunia, sehingga Ainz tidak bisa menerjemahkan apa yang Cure Elim katakan. Lalu akhirnya Ainz menerjemahkan nama XX itu sebagai Elder Coven Dragonlord. Masih dengan perannya, Ainz terus-menerus berakting bodoh untuk menilai Cure Elim. Sihir yang Ainz gunakan pun hanyalah sihir tier rendah seperti Fireball, Ice Ball, dan Summon Undead tier 3 untuk meyakinkan Cure Elim kalau Ainz benar-benar lemah. Sebagai seorang Dragonlord, tentu sihir tier rendah tidak akan memberikan damage yang begitu berarti bagi dirinya. Melihat Ainz yang terbang menggunakan fly, Cure Elim memilih menyerang Ainz dengan salah satu tangannya hingga membuat Ainz merangkak di tanah.
Ainz masih berjuang dengan sihir tiar rendahnya untuk menyerang, tapi hasil dari serangannya hanya mampu membunuh sedikit undead di permukaan tubuh Cure Elim, dan dalam waktu yang singkat, muncul undead yang baru untuk menggantikan anggota tubuh yang sudah rusak. Setelah puas bermain-main, Cure Elim memutuskan untuk menyerang Ainz dengan lebih serius. Dia mengirim beberapa undead untuk menyerangnya, yang mana undead itu ternyata adalah mayat naga. Ainz pun kaget dan sama sekali tidak mengira kalau naga dapat berubah menjadi undead. Belum selesai berhadapan dengan naga undead, sekarang muncul undead baru dengan ras giant yang ikut menyerang Ainz. Nah, salah satu informasi yang Ainz dapatkan dari pertarungan ini adalah kemampuan Cure Elim untuk mengendalikan undead sangatlah hebat. Dia mampu mengendalikan 400.000 undead sekaligus untuk bergerak layaknya seperti anggota tubuh dirinya sendiri. Karena Ainz sudah tahu musuh yang dihadapi saat ini mampu mengendalikan undead, Ainz sangatlah berhati-hati untuk tidak terkena pengaruh kendali undead dari Cure Elim. Tapi, dari hasil pertarungannya ini, Ainz mengambil kesimpulan kalau sepertinya Cure Elim hanya bisa mengendalikan undead yang sudah dia ubah menjadi Urinikers. Setelah tertangkap dengan undead tadi, Ainz segera digiring masuk ke dalam mulut raksasa Cure Elim yang tentu saja terbuat dari tumpukan undead. Di saat berada di dalam mulut Cure Elim, akhirnya Ainz menyadari wujud asli Cure Elim yang bersembunyi di balik tumpukan undead itu. Dia adalah naga dengan kepala ular yang memiliki sisik putih sangat indah dengan mata berwarna merah darah. Dan akhirnya Ainz pun sadar kalau Dragon Lord yang dihadapi saat ini adalah seorang undead juga. Ainz pun masih tetap memainkan perannya. Dia pun berteriak ketakutan dan terus-menerus meminta pengampunan dari Cure Elim agar tidak dibunuh. Merasa acting dan informasi yang dia dapatkan sudah cukup, Ainz segera menggunakan Greater Teleportation untuk kabur dari dalam mulut Cure Elim. Dan dari sini, pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai. Setelah berhasil kabur dari mulut Cure Elim, akhirnya Ainz memutuskan untuk serius dan akan membunuh Cure Elim. Di sini, Ainz mengambil kesimpulan dari actingnya tadi kalau Elder Cavern Dragon Lord sangatlah kuat, bahkan melebihi Brightness Dragon Lord yang pernah dia lawan. Ainz juga menyadari kalau Cure Elim sama sekali tidak memiliki undead kuat yang dia kendalikan, sehingga mereka tidak akan mungkin bisa melukai Ainz karena dia memiliki pasif untuk kebal dari serangan fisik dari musuh yang lemah. Sehingga Ainz bisa saja mengabaikan setiap serangan dari undead yang Cure Elim kirimkan. Ainz pun sadar kalau Cure Elim pasti memiliki sihir yang sangat kuat bernama Wild Magic, seperti halnya Brightness Dragon Lord yang memiliki Wild Magic juga. Ainz kemudian melepas seluruh item lemah dari Corpus of Abyss yang dia gunakan sebelumnya dan menggunakan seluruh item Yggdrasilnya. Dia juga memasang world class item Momonga Red Orb yang ada di perutnya dan tentu saja membawa senjata terkuatnya yaitu Staff Ainz Olgone. Ini akan menjadi momen pertama kalinya Ainz bertarung sambil menggunakan Staff Ainz Olgone, yang mana sebelumnya Ainz sama sekali tidak ingin menggunakan item itu, baik ketika di Yggdrasil ataupun di cerita original, karena Ainz khawatir item itu dapat dihancurkan. Tapi, berhubung Ainz saat ini terkirim ke New World sendirian tanpa Nazarik, maka dia sama sekali tidak ragu untuk menggunakan Staff Ainz Olgone ini. Ainz juga menggunakan ke-10 cincinnya, yang mana 9 dari 10 cincin itu sudah dia sesuaikan dengan efek yang paling efektif untuk melawan Cure Elim. Dari sini kita bisa tahu kalau Ainz memiliki banyak sekali jenis cincin dengan efek yang sangat bervariasi yang akan dia gunakan ketika melawan musuh tertentu. Kecuali satu cincin yang tidak pernah dia ganti, yaitu Shooting Star. Dan akhirnya seluruh cincin itu ditutupi dengan menggunakan semacam sarung tangan kulit dengan tujuan mengecoh Dragon Lord agar tidak menyadari efek dari cincin yang dia gunakan. Serta tidak lupa, Ainz juga menyiapkan beberapa case item yang siap dia gunakan dalam pertarungan ini. Setelah dia selesai menggunakan semua item yang dia perlukan, Ainz kemudian menggunakan seluruh buff yang dia ketahui seperti saat pertarungannya melawan Shaltir. Dan akhirnya, Ainz benar-benar siap melawan Cure Elim sekali lagi. Ainz pun datang menemui Cure Elim dengan penuh keberanian dan menantang dia untuk bertarung sampai mati. Sesaat setelah dia menantang Cure Elim, muncul semacam barrier di sekelilingnya yang memiliki efek membatalkan sihir teleportasi. Ini adalah barrier yang sama dengan barrier yang Pratinum Dragon Lord gunakan saat melawan Pandora Actor di volume 14, dan juga barrier yang sama ketika Ainz melawan Brightness Dragon Lord sebelumnya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan kalau sepertinya semua Dragon Lord punya kemampuan ini. Ainz segera memulai pertarungan ini dengan memunculkan tornado raksasa untuk mengurangi jarak pandang Cure Elim, dan Ainz segera masuk ke tengah tornado itu. Lalu Ainz menggunakan Staff Ainz Olgone dan mengaktifkan mode serangan otomatisnya, dan dari sini Cure Elim sedang melawan dua Ainz sekaligus. Belum habis sampai di situ, Ainz segera menggunakan skill spesial sekaligus terkuatnya, yaitu The Goal of All Life is Dead. Di saat Ainz sedang mempersiapkan skillnya, Staff Ainz Olgone menyerang Cure Elim dengan permata apinya dan menyebabkan mata Cure Elim hancur. Ingat, di sini Cure Elim menutupi dirinya dengan undead, jadi mata yang hancur di sini adalah mata undeadnya, bukan mata aslinya. Karena mata undeadnya hancur, Cure Elim mulai kesulitan untuk melihat karena dia menggunakan undead yang menutupi tubuhnya untuk melihat. Akhirnya, jarum The Goal of All Life is Dead pun mencapai angka 12, dan Ainz segera menggunakan case item yang berisi super tier magic bernama Ia Subnigurat.
Masih belum selesai, Ainz sama sekali tidak memberikan nafas bagi Cure Elim dan ingin mengulur waktu hingga sihir Iasub Nigurat selesai digunakan. Ainz menggunakan sihir Armageddon Evil dan memanggil tentara iblis tepat di belakang Cure Elim. Di sini, Ainz sama sekali tidak mau menggunakan sihir Time Stop untuk mengulur waktu, karena berdasarkan pengalaman melawan Brightness Dragon Lord, sihir Time Stop tidak mempan kepada Dragon Lord. Efek dari Armageddon Evil adalah memanggil tentara iblis secara berurutan dari iblis level rendah dengan jumlah banyak hingga perlahan-lahan jumlah tentaranya semakin sedikit, namun level iblisnya semakin tinggi. Cure Elim yang tidak bergerak sama sekali karena diserang terus-menerus mulai menjadi kesal, dan berhubung penglihatannya telah kembali, akhirnya Cure Elim memberikan perlawanan dengan menyerang iblis yang dipanggil Ainz. Ketika iblis yang dia lawan habis, muncul tentara iblis baru yang lebih kuat daripada tentara sebelumnya dan membuat Cure Elim menjadi panik. Dan akhirnya, Iasub Nigurat yang diperkuat dengan The Goal of All Life is Dead pun selesai. Seluruh undead yang menyelimuti tubuh Cure Elim pun terbunuh seketika. Nah, alasan kenapa undead ini bisa mati, karena undead yang Cure Elim gunakan bernama Uriniger yang sepertinya mempan terhadap skill Instant Death. Tapi karena ribet sebut Uriniger berkali-kali, jadi saya sebut saja undead. Berhubung iblis yang Ainz panggil pun dianggap makhluk hidup, maka mereka juga terkena efek Instant Death dan ikut terbunuh. Hasilnya, tubuh asli Cure Elim pun terlihat dengan sangat jelas karena 400.000 undead yang dia gunakan telah mati semuanya. Karena tentara iblis sebelumnya telah mati akibat efek Instant Death, muncul iblis baru yang lebih kuat lagi tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Melihat kekuatan Ainz yang sangat kuat, akhirnya Cure Elim sadar kalau Ainz bukanlah makhluk asli dunia ini. Di sini, Cure Elim berkali-kali memaki Dragon Emperor dan sangat membenci apa yang telah Dragon Emperor lakukan sehingga membuat dunia ini tercemar. Untuk penjelasan tentang Dragon Emperor ini dan segala macam teorinya, bakalan saya bahas di video terpisah. Selagi Cure Elim masih sibuk melawan iblis yang muncul karena Armageddon Evil sudah mencapai level 50 dengan jumlah iblis yang terpanggil sekarang adalah 4 orang. Dan akhirnya Ainz membatalkan sihir Armageddon Evil itu. Setelah berhasil menemukan celah, Cure Elim segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Ainz. Ainz pun masih mencoba untuk mengulur waktu dan mengajak Cure Elim berbicara. Tapi tentu saja, karena sudah terlalu kesal, Cure Elim menolak berbicara dengan Ainz. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Iasub Nigurat selesai dan memunculkan cairan hitam dari langit. Cure Elim yang melihat itu segera mundur dan menjaga jarak. Cairan itu segera menelan semua Uriniger yang ada di sekitar, sementara Cure Elim yang mundur sekali lagi dikeroyok dengan iblis yang Ainz panggil sebelumnya. Dari cairan hitam itu, muncul monster berwarna hitam dengan tentakel yang mengeluarkan suara layaknya kambing. Dan monster itu adalah Dark Yang yang berjumlah 5 ekor. Dark Yang pun segera menyerang Cure Elim dan sekarang kondisi Cure Elim benar-benar parah. Dia dikeroyok dengan 5 ekor Dark Yang, puluhan iblis kuat dari Armageddon Evil, dan staf Ainz Olgon yang menyerang secara otomatis. Cure Elim pun berjuang mati-matian untuk melawan balik, namun dia terus-menerus diserang dan digigit oleh Dark Yang. Melihat kondisi Cure Elim yang terdesak, Ainz segera menggunakan sihir Lopsided Duel untuk jaga-jaga jika Cure Elim kabur menggunakan sihir teleportasi. Lalu diikuti dengan staff Ainz Olgon yang menggunakan Dimensional Lock untuk mencegah sihir teleportasi. Kali ini, Cure Elim benar-benar tidak bisa kabur sama sekali. Dia dikepung dengan Dark Yang dan Armageddon Evil, lalu dikunci dengan Duel Lopsided dan Dimensional Lock. Memanfaatkan kesempatan ini, Ainz menyerang Cure Elim dengan sihir serangan terkuatnya yaitu Reality Slash dan berhasil merobek tubuh Cure Elim. Staff Ainz Olgon juga ikut menyerang menggunakan efek dari Sun Gem yang berhasil membuat Cure Elim terbakar. Ainz pun masih menyerang Cure Elim dengan Reality Slash sebanyak 2 kali, sementara staff Ainz Olgon memanggil Primal Fire Elemental untuk ikut membantu Dark Yang menyerang Cure Elim. Dari sini, Ainz sudah yakin kalau dia bakalan menang, tapi dia mengingat kalau Cure Elim sama sekali belum menggunakan Wild Magic-nya. Merasa sudah tidak ada pilihan lain, Cure Elim dengan sangat terpaksa harus menggunakan Wild Magic-nya yang dikatakan sebagai Wild Magic paling berbahaya yang dimiliki oleh Dragon Lord. Cure Elim membuka mulutnya dan bersiap-siap menggunakan Wild Magic. Itu adalah Wild Magic bernama Soulbreaker Breath. Dikatakan kalau itu adalah Wild Magic yang setara dengan World Class item bernama Longinus yang mampu membunuh siapa saja yang menyentuh sihir tersebut. Hasilnya, seluruh monster yang mengeroyok Cure Elim pun mati seketika terkena Wild Magic itu. Cure Elim akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bergerak dan melihat sekelilingnya. Dia memeriksa apakah Ainz masih hidup atau tidak, dan ternyata Ainz berhasil selamat dari Wild Magic terkuat yang dia miliki, dan membuat Cure Elim semakin membenci sosok Ainz. Sekali lagi, Ainz masih mau berbicara dengan Cure Elim, tapi Cure Elim tetap menolak untuk berbicara ataupun bernegosiasi. Walaupun begitu, Ainz tetap berbicara mengutarakan pendapatnya kepada Cure Elim dan tiba-tiba Cure Elim diserang dari belakang, yang mana serangan itu berasal dari staff Ainz Olgon.
Cure semakin bingung dalam pertarungan ini. Apakah dia harus tetap bertarung atau memilih untuk kabur? Hasilnya, dia memutuskan untuk tetap bertarung hingga mati melawan Ainz. Tanpa pikir panjang, Cure sekali lagi menggunakan Wild Magic terkuatnya untuk menyerang. Tapi karena Ainz menggunakan World Class Item bersamanya, maka sudah pasti Wild Magic itu tidak berefek apa-apa kepadanya. Singkat cerita, setelah merasa cukup melawan Cure, Ainz menyerahkan seluruhnya kepada staf Ainz Holgon untuk bertarung secara otomatis melawan Cure. Dan pada akhirnya Cure pun mati setelah diserang oleh staf Ainz Holgon berkali-kali. Oke, itu tadi adalah cerita tentang Ainz versus Elder Cavern Dragonlord atau Cure. Kita bisa lihat di sini, Ainz dengan equipment lengkap bisa melawan Dragonlord tanpa kesusahan sama sekali. Bahkan setelah pertarungan ini, Ainz merasa kecewa karena tidak sempat menggunakan seluruh kemampuan yang dia miliki, namun Dragonlord itu sudah mati terlebih dahulu. Walaupun ini adalah cerita alternatif atau non-canon, tapi setidaknya ini bisa jadi benchmark atau patokan untuk kita tahu seberapa kuat wujud asli Dragonlord di New World. So, itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.